Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Electric Channel ya. Oke, untuk kali ini saya akan sedikit dan berbagi tentang wiring diagram sinkron panel ya pada genset atau antar genset dengan PLN, baik PLN dengan genset ya. Oke, tahap yang pertama ya, saya ini sudah menyiapkan wiringnya. Saya akan membuat penjelasannya. Di bagian pertama yang harus kita buat itu adalah sistem kontrol untuk ECB yang akan kita buat sinkron ya, antara busbar atau kita katakan ini genset yang sudah hidup ya, atau busbarnya. Kemudian kita akan menggabungkan atau paralelkan genset yang satunya lagi ya, yang oke. Jadi untuk kontrol ECB ya, untuk kontrol ECB itu powernya diambil dari genset yang akan kita sambungkan ya. Artinya dari sumbernya dari genset yang akan kita sambungkan ke busbar ya, artinya dari bawah sini ya. Jadi untuk kontrolnya itu pertama itu harus kita siapkan dulu. Oke, saya perbesar ya. Dari pasar R ya, kita ambil ini R warna merah, saya buat untuk lebih jelas ya di videonya. R warna merah, S warna kuning, T warna hitam, dan netral saya buat warna biru. Oke, kita dari awalnya ya, dari titik awal. Jadi ECB ya, untuk incomingnya ini yang di bawah dan kemudian outgoingnya di atas. Untuk ECB kontrolnya, untuk menghidupkan ECB ya, untuk hidupkan ECB ini kabel power itu diambil dari incomingnya, dari sini ya. Oke. Kemudian masukkan MCB untuk kontrolnya. Oke, setelah itu kita ngambil dari MCB ini untuk ke tombol emergency ya, tombol emergency, atau bisa kita bilang untuk tombol off nya ya, tapi ini tombol emergency switch ya. Oke. Untuk selanjutnya kita menuju ke sini ya, menuju ke sistem safety seperti ini. Ini OCR, itu artinya over current relay ya, saya singkat. Jadi over current relay itu ngambil titik NC nya. Oke, dari mana diambil untuk sensingnya? Itu diambil dari sini ya. Jadi RST ini diberi CT, nah, ya, CT RST di titik sini ya. RST itu ada CT untuk sensing dari OCR. Oke, selanjutnya FPR ya, Foul Path Relay. Nah, Foul Path Relay ini itu diambil dari sisi sebelah sini, sebelah bawah ini ya. Nah, kita jika menggunakan dari PLN ya, misalkan ini genset, kalau seandainya tidak menggunakan FPR ini, Foul Path Relay atau IRCP, itu juga tidak masalah, ini ditiadakan. Oke, selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu RPR ya, Reverse Power Relay ya. Reverse Power Relay artinya ini untuk
terproteksi jika genset kita itu mengalami kendala. Jadi genset kita itu menjadi beban dari genset lain. Nah, ini maka perlu dipasang. Ini sebagai pengaman itu wajib ya untuk RPR. Beda dengan EPR. EPR ini biasanya untuk saya gunakan ini untuk jaringan PLN ya. Misalnya PLN, jika hilang satu fasa dari PLN maka otomatis sistem akan menghentikan operasi dari ACW, jadi off ya. Oke, makanya saya dibuat sini yang ada resetnya ini OR dan RR. Ini ditiadakan boleh untuk FPR-nya. Kemudian RR ini relay reverse ya. Jadi relaynya ada double ya, dari FPR kemudian RR ya. RR artinya reverse relay. Jadi ini gabung sama ini. Oke. Kemudian untuk NC selanjutnya itu over current relay ya. Ini gabung sama ini ya. Ini yang OR ini bisa kita gunakan relay MK2P. Oke, selanjutnya K1 ya. K1 ini K1 untuk K. Nah, ini ya. Untuk K. K1 untuk K ini nanti untuk menghidupkan SCB. Jika tidak di K-nya ini tidak dihidupkan ya, maka SCB tidak dapat di-on-kan. Jadi K-nya dulu di set, dihubungkan, kemudian K ini akan terhubung menuju ke MN. Oke. Kemudian setelah dia terhubung, SCB out-nya ini ya, SCB out-nya ini akan menjadi tersambung ya. Jadi ini NO-nya akan tersambung menuju ke sini. Oke, selanjutnya ini dia. Ini titik ini K2 ini adalah synchron check relay ya, dari sistem operasinya yang akan kita gunakan paralel. Sedangkan SA ya, switch auto ini, switch auto ini kita gunakan saat kita akan menyingkronkan secara auto ya, itu dari SCR ini yang menghubungkannya, synchron check relay. Ketika sudah posisi jam 12, synchron check relay ini terhubung, kemudian ini terhubung. Ketika kita belum menghidupkan switch auto ini, maka dia tidak akan ke closing ya. Tegangan tidak akan menuju ke closing. Jadi ketika kita melakukan sinkron udah cocok, ini terhubung ya. Tapi pertama dulu kita harus hidupkan K ya. Kemudian SCR akan bekerja ya, K1 ini SCR akan bekerja. Nanti saya buat untuk diagram SCR nya ya. Ini switch NO dari SCR bekerja secara otomatis ketika jam 12 atau udah cocok tegangan, cocok frekuensi, dapat sudutnya, ini terhubung. Kemudian ini juga terhubung ya, terhubung, kita autokan cep, maka akan closing. Kemudian lampu light ini akan menyala, artinya ACB sudah aktif, sudah on ya. Kemudian ketika ACB sudah on, HM nya akan hidup ya. Ketika belum hidup ACB nya atau belum on atau belum close, HM nya tidak akan hidup. Itu diambil dari mana? Ini dari AUX ACB
auxiliary-nya. Jadi dalam ICB itu ada auxiliary-nya untuk NO dan NC-nya. Jadi bisa diambil dari situ. Ketika belum close ya, ini lampu ini akan menyala jika sudah ada tegangan dari sini ya. Genset hidup, dia akan hidup langsung. Oke, kita selanjutnya ke tombol reset ya. Tombol reset ini, jadi ketika ada kendala di sini ya, ada kendala di sini, misalkan overcurrent ya, harusnya berlebih pada genset ya, ini akan aktif menghidupkan over relay. Ketika over relay, jika tidak kita reset ya, ini akan menyala terus, maka yang akan hidup lampu overcurrent relay ini ya, overcurrent ini akan menyala berbarengan dengan lag off ya, karena SCP nya mati. Kenapa bisa mati? Karena ini terputus ya, dari OCR ini terputus, kemudian OR ini terputus ya, jadi kondisinya terbuka, maka MN atau UVT nya tidak bekerja sehingga SCP off. Selanjutnya ya, kita ke reverse power ya, untuk reset reverse nya. Jadi untuk overcurrent dan reverse ini sangat penting, jangan diabaikan untuk dua hal ini ya, untuk dua hal ini. Oke, di selanjutnya kita kenali gejala dari reverse power ya. Reverse power ini bisa diartikan arusnya itu membalik ya, dari busbar ini menuju ke genset. Jadi genset yang sebelah itu memberikan daya kepada genset sebelah ini ya. Jadi ketika arusnya balik ke belakang ya, atau kembali ke genset, ini harus segera mati, harus ya, ini harus segera terputus. Jadi nggak boleh berlama-lama ketika genset ini menjadi beban dari genset yang lain ya. Jadi genset yang lain, jadi harus ditutup ya, harus terputus ini ya, dari CP-nya harus lepas. Itu sebagai proteksinya. Berapa persen kira-kira untuk reverse-nya? Kita ambil amannya di 10% saja dari nominal arus keluaran dari genset ini. Kita ambil 10% saja, jangan banyak-banyak untuk menjadi beban ya, jangan sampai terlalu besar untuk penyetingan dari reverse power. Kita ambil 10%. Misalkan dia 500 ampere ya, arus maksimal dari genset, maka kita ambil untuk reverse nya di 50 ampere ya, bisa di 50 ampere atau 100 ampere lah, bisa. Yang penting jangan dari daya genset yang kita pasang terlalu besar settingan untuk reverse powernya. Di mana letak pemasangan reverse power? Dia settingnya ada di sini, di fasa R bisa, S bisa, dan T juga bisa. Oke. Jadi ketika lampu reverse power ini menyala, overcurrent ini nyala, secara otomatis terputus dari sini ya. Jadi ICB akan off. Ketika kita reset, maka akan ini kembali terhubung. Oke, ini terhubung, maka ini akan kembali aktif dan bisa untuk melakukan closing. Oke, selanjutnya kita menuju ke sistem proteksinya ya.
sistem proteksinya ini saya gambarkan dahulu. Ini adalah CT nya yang dipasang di fasa R, kemudian fasa S, kemudian fasa T. Jadi OCR ini mensensing 3 arus ya, arus di fasa R, S, dan T. Nanti pemasangan OCR mungkin sudah banyak yang tahu, atau jika belum nanti boleh bertanya di kolom komentar ya tentang cara pemasangan OCR. Jadi sistem sensingnya seperti ini untuk OCR ini ya, OCR. Oke, kita lanjut ke pemasangan untuk reverse powernya. Oke, selanjutnya di sensing yang kedua atau proteksi yang kedua ya, pemasangan untuk reverse power relay. Ini dipasang di sini ya, dipasang di fasa R. Untuk pemasangan CT ya, di sini untuk ke beban itu arahnya P2 dan dari sumber sini P1. Jadi yang menuju ke busbar itu P2, dan untuk P1 nya itu dari sumber ya. Jadi arahnya seperti ini, jangan terbalik untuk pemasangan reverse power. Jika terbalik maka ketika beban dinaikkan sesuai dengan setting ini ya, settingnya misalkan 10% dari 500 ampere misalkan ya, ini CT nya sesuaikan. Misalkan ini maksimal 500, berarti 500 per 5 CT nya ya, ke 500 ampere untuk arus maksimal dari genset ya. Atau sesuaikan CT nya. CT rasio itu kan menyesuaikan dengan kapasitas genset ya. Misalkan gensetnya maksimal 900 ampere, maka bisa dibuat untuk CT nya 1200 ampere ya. Jadi ketika kita naikkan setting di 10% ya, artinya 120 ampere. Ketika settingnya 1200 maka 120 ampere. Ketika kita bebani 120 ampere, ketika ini terbalik ya, itu maka proteksi ini akan nyala ya. Makanya jika pemasangannya terbalik ya, jika ada kendala reverse power, bisa jadi dari pemasangan CT terbalik ya. Caranya, jika hal itu terjadi maka balikanlah untuk polaritas dari CT nya ya. Cara ujinya pun seperti itu. Jika kita menguji settingan dari reverse power kita, caranya yaitu merubah polaritas ya, atau polaritas dari CT yang dipasang di reverse power. Jika awalnya S1 dipasang di S1, S2 di S2, maka dibalik ya, S1 dipasang di S2 gitu sepertinya. Jadi ini seperti ini ya untuk pemasangan sensing di reverse power. Untuk sumber ya, sumber listrik atau untuk menghidupkan unit ini diambil dari MCB control. Jadi dari MCB control ini menuju kemari beserta dengan netralnya. Jadi biasanya ini OCR menggunakan supply 220 volt. Maka untuk menghidupkan atau mengaktifkan
OCR ini harus diberi tegangan atau diberi supply. Dari mana supply-nya? Yaitu dari MCB control. Oke, selanjutnya ya, ini sudah saya gambarkan ya untuk supply OCR ini diambil dari MCB control ya, MCB 1 pas ini menuju ke dua unit safety-nya ya, atau ke piranti pengamannya. Netral, kemudian fasa di sini ya. Jadi setelah MCB diambil untuk kontrol dan juga untuk ke sistem proteksinya. Oke, selanjutnya kita menuju ke sistem sinkronnya ya. Sistem sinkron ini bisa menggunakan sinkron check relay yang sudah ada osiloskopnya ya, yang sudah ada sinkronskopnya ya. Jadi yang model digital seperti ini bisa lebih mudah jadi untuk pemasangannya. Ada juga yang model lain seperti ini atau seperti ini, banyak macam-macamnya. Jadi saya menggunakan yang model langsung ada indikator LED-nya ya, SR-nya dengan tegangan 220. Nah, jadi gambarnya seperti ini yang 220. Ada juga yang menggunakan tegangan 380 atau 400 volt. Maka ininya ya diambil dari fasa R dan S ya. Tidak lagi dengan netral, jadi langsung S diambil kemari. Oke. Jadi K1 ini ketika kita hidupkan K, maka sinkron check relay ini langsung berfungsi ya, langsung memberikan reaksi, menunjukkan jarum terlalu cepat atau terlalu lambat. Itu arah putarannya nanti. Kalau berputar ke arah kanan berarti putaran dari genset ini terlalu cepat ya. Ketika putaran indikatornya itu menuju ke arah kiri atau berlawanan jarum jam, berarti genset ini terlalu rendah RPM-nya. Kemudian untuk sinkron itu ya harus juga disiapkan itu nanti double voltage ya. Jadi dideteksi ya untuk tegangan ini dengan tegangan dari genset itu harus sama ya. Kalau nggak sama itu nggak bisa disinkron, punya risiko tersendiri. Kemudian untuk frekuensi juga harus disediakan. Oke, kita tambah lagi ya piranti-piranti yang lain. Oke, kita tambahkan piranti yang lain. Oke, tahapan selanjutnya tadi saya sudah menambahkan untuk pemasangan voltmeter ya, yang double voltmeter, double HZ ya, atau yang secara terpisah itu juga ada voltmeter dan voltmeter ini. Ini yang untuk sistem operasi dari SCR itu menggunakan tegangan 220 ya. Jadi kita ambil fasa dan netral ya, masing-masing pada fasa R dan netral. Kemudian untuk
gensetnya fase R dengan netral seperti ini. Ini SCR, Synchron Check Relay yang digunakan. Kemudian untuk melihat indikasi tegangannya saat kita mau melakukan sinkron, kita harus menyesuaikan tegangan dan kemudian frekuensinya. Jadi SCR ini akan menampilkan ya arah mau ke kanan atau ke kiri, terlalu lambat atau terlalu cepat dari genset yang akan kita sinkronkan ini. Jadi untuk menambah indikator ya, indikator frekuensi sebaiknya yang digital ya. Kemudian untuk voltase juga digital, tapi selebihnya harus akurasinya atau presisi ya, kedua jenis voltmeternya. Boleh juga menggunakan analog ya, kemudian frekuensinya juga yang analog. Jadi itu untuk pembuatan sinkron sistem pada dua buah pembangkit atau lebih. Ini salah satu pembangkit ya, yang bagian ini adalah busbar. Jadi kita mau menambahkan untuk sistem sinkron, maka seperti ini. Jika untuk menggunakan satu sinkron check relay, maka harus ada membuat switch untuk memindahkan fungsi dari sistemnya. Harus buat switch lagi ya, selektor switch ya. Misalkan menggunakan 5 selektor switch, 5 pilihan selektor switch ya, selektor switch 5 apabila kita menggunakan 5 pembangkit, 4 atau 2, 1 tergantung pembangkit yang kita gunakan. Atau bisa dipasang seperti ini, satu pembangkit, satu SCR ya, satu sinkron check relay. Jadi kalau satu pembangkit satu sistem seperti ini bisa saja ya. Jadi ini yang saya buat ini untuk satu pembangkit tambahan ya, jika selektornya sudah penuh atau memang baru membuat sistem sinkron. Jadi sistem sinkronnya ini nanti kalau menggunakan 2 pembangkit ya, ini bisa untuk SCR nya ini yang perlu diberi switch ya, yang SCR di sini di K ini. Kemudian selektornya untuk mengarahkan beberapa unitnya ya, atau pembangkit yang lainnya, maka harus ada diagram tambahan. Ini saya buat untuk satu penambahan aja untuk sistem sinkron. Jadi untuk option beberapa pembangkit menggunakan satu SCR, nanti akan saya buat diagram yang terbarunya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu jika ingin menggunakan sistem sinkron tambahan.